Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Latif dengan NIM B1B1230022. Di sini saya akan menjelaskan keuangan negara atau APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Di sini yang pertama-tama saya akan menjelaskan siklus APBN. Siklus APBN adalah rangkaian proses yang melibatkan penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pengawasan APBN dalam satu tahun anggaran. Siklus APBN biasanya berlangsung dalam beberapa tahap utama seperti berikut. Pertama ada perencanaan. Tahap ini adalah fondasi utama dari siklus APBN, di mana pemerintah mulai merancang anggaran berdasarkan prioritas pembangunan nasional dan situasi ekonomi global maupun domestik. Dalam perencanaan ini ada beberapa komponen. Yang pertama, penyusunan asumsi makroekonomi. Pemerintah menetapkan indikator utama seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar, tingkat suku bunga, harga minyak dunia, dan target pemerintah penerimaan negara. Asumsi ini menjadi dasar dalam menghitung pendapatan dan belanja negara. Selanjutnya ada penyusunan rencana kerja pemerintah atau RKP. RKP adalah dokumen strategis tahunan yang berisi kebijakan, program, dan prioritas pembangunan nasional. RKP ini mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN. Selanjutnya proses penyusunan anggaran di kementerian dan lembaga. Setiap kementerian dan lembaga menyusun rencana kerja dan anggaran sesuai dengan alokasi yang diberikan. Penyusunan kemudian menyerahkannya kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk evaluasi. Selanjutnya ada nota keuangan dan RUU APBN. Pemerintah menggabungkan masukan dari berbagai pihak untuk merancang nota keuangan dan RUU APBN. Nota keuangan ini memuat analisis ekonomi, target pembangunan, dan rancangan anggaran yang diajukan DPR. Selanjutnya ada pengesahan. Tahap ini melibatkan pemerintah dan DPR dalam pembahasan rancangan negara. Dalam pengesahan ini ada beberapa komponen. Yang pertama, penyampaian RUU APBN ke DPR. Pemerintah menyampaikan nota keuangan dan RUU APBN pada sidang paripurna DPR. Biasanya sekitar bulan Agustus. Soalnya ada pembahasan di DPR. DPR bersama pemerintah membahas anggaran secara rinci, baik di tingkat komisi maupun badan anggaran atau banggar. Fokus pembahasan mencakup alokasi belanja, penerimaan negara, dan keseimbangan primer. Lalu ada Undang-Undang APBN. Setelah pembahasan selesai, DPR memberikan persetujuan dan Presiden menandatangani rancangan tersebut menjadi Undang-Undang APBN. Selanjutnya ada pelaksanaan anggaran. Setelah APBN disahkan, tahap pelaksanaan dimulai dari awal tahun anggaran. Pertama, penerbitan DIPA, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan DIPA kepada setiap kementerian dan lembaga sebagai panduan pelaksanaan negara. Hanya ada pelaksanaan penerimaan negara. Pemerintah mengoptimalkan penerimaan dari pajak, bea cukai, PNBP,
atau penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan lainnya. Dan ada pelaksanaan belanja negara. Alokasi belanja digunakan untuk berbagai program pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga subsidi energi. Selanjutnya pengelolaan keuangan negara. Pemerintah mengelola kas negara sesuai pengaturan arus dana, memastikan belanja sesuai dengan rencana, dan mengontrol defisit negara anggaran dengan pembiayaan utang jika diperlukan. Selanjutnya ada pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran. Setelah tahun anggaran berakhir, pemerintah menyusun laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas terhadap penggunaan APBN. Penyusunan dalam laporan dan pertanggungjawaban anggaran ini ada beberapa komponen. Yang pertama, penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP. Pemerintah menyusun laporan tahunan yang memuat informasi tentang realisasi pendapatan belanja dan pembiayaan APBN. Selanjutnya ada audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK melakukan audit atas LKPP untuk memastikan laporan keuangan bebas dari penyimpangan dan sesuai dengan standar akuntabilitas pemerintah. Selanjutnya ada penyampaian ke DPR. Hasil audit BPK disampaikan kepada DPR dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan atau LHP yang kemudian digunakan untuk evaluasi oleh DPR. Selanjutnya ada pengawasan. Pengawasan dilakukan sepanjang siklus APBN untuk memastikan bahwa anggaran dikelola secara efisiensi, efektif, transparan, dan akuntabel. Dalam pengawasan ada beberapa komponen. Pertama, pengawasan oleh internal pemerintah dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Inspektorat Jenderal, dan BPKP untuk memantau pelaksanaan negara. Ini ada pengawasan oleh eksternal dilakukan oleh DPR melalui komisi-komisi terkait dan BPK sebagai lembaga independen yang bertugas melakukan pemeriksaan keuangan negara. Dan tujuan pengawasan ini adalah untuk mengidentifikasi penyimpangan, meningkatkan efisiensi, dan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kebijakan anggaran. Dengan siklus sistematis ini, APBN diharapkan dapat menjadi instrumen yang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Itulah siklus APBN. Baik, selanjutnya ada struktur APBN. Struktur APBN adalah kerangka keuangan yang mencakup rencana penerimaan dan pengeluaran anggaran dalam satu tahun anggaran. Struktur ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan kebijakan fiskal guna mencapai tujuan pembangunan nasional. Di sini ada beberapa struktur dan tingkatan struktur dari APBN. Yang pertama ada pendapatan negara. Pendapatan negara adalah semua penerimaan yang diperoleh pemerintah pusat dari berbagai sumber. Pendapatan ini digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Sumber pendapatan negara dibagi menjadi dua kelompok utama. Yang pertama, penerimaan dalam negeri. Penerimaan dalam yang berasal dari aktivitas ekonomi di dalam negeri yang mencakup pertama penerimaan pajak. Pajak adalah sumber utama pendapatan negara. Terdiri dari pajak pertama, pajak dalam negeri. Ada di dalam pajak dalam negeri pertama pajak penghasilan PPH. Pajak yang dikenakan pada penghasilan individu atau badan. Yang ada pajak penambahan nilai.
atau PPN. Pajak yang dikenakan pada transaksi barang dan jasa. Sebenarnya pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Sebenarnya pajak bumi dan bangunan atau PBB. Sebenarnya ada dan terakhir pajak lainnya seperti cukai. Dan juga ada pajak perdagangan internasional, yaitu BA masuk dan BA keluar. Sebenarnya ada sumber pendapatan kedua ada penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Dalam PNBP mencakup pendapatan berasal dari pengelolaan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas kehutanan, tambang, dan lain-lain. Dan ada keuntungan dari badan usaha milik negara atau BUMN, serta denda, lelang, dan pendapatan lainnya yang struktur yang diatur dengan dalam undang-undang. Soalnya ada hibah. Hibah adalah bantuan atau pemberian dana dalam maupun luar negeri yang sifatnya tidak mengikat. Hibah biasanya digunakan untuk mendukung program pembangunan tertentu. Selanjutnya ada setelah pendapatan APBN, lanjutkan ke belanja negara. Belanja negara adalah semua pengeluaran pemerintah yang bertujuan untuk mendanai kegiatan operasional, pembangunan, dan pengelolaan negara. Belanja negara terbagi menjadi dua komponen besar. Yang pertama, belanja pemerintah pusat. Pengeluaran yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga untuk unit kerja pemerintah pusat. Yang pertama, ada belanja pegawai. Digunakan untuk membayar gaji, tunjangan, dan honorarium pegawai negeri sipil atau PNS. Selanjutnya belanja barang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa seperti alat tulis, peralatan operasional, dan kegiatan lain yang mendukung operasional pemerintah. Selanjutnya belanja modal untuk pembelian aset tetap seperti pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, gedung, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Lalu ada belanja subsidi. Pemerintah memberikan subsidi untuk menjaga harga barang dan jasa tertentu agar tetap terjangkau seperti subsidi air negeri, BBM, listrik, dan pupuk. Lainnya ada belanja belanja bantuan sosial. Belanja ini dialokasikan untuk membantu masyarakat miskin atau kelompok rentan seperti program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan pangan, dan kartu prakerja. Lainnya ada belanja lain-lain, anggaran untuk kebutuhan mendesak yang tidak masuk dalam pos belanja seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Lainnya ada yang kedua dari komponen besar yaitu transfer ke daerah dan dana desa. Transfer ini bertujuan untuk mendukung pembangunan dan pemerataan di daerah. Yang pertama ada dana perimbangan. Dalam dana perimbangan ada beberapa komponen. Yang pertama ada dana alokasi umum atau DAU. Dana yang bersifat umum untuk mendukung kebutuhan operasional pemerintah daerah. Selanjutnya ada dana alokasi khusus atau DAK. Dana untuk kegiatan tertentu seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Selanjutnya ada dana bagi hasil atau DBH. Dana yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah berdasarkan perolehan dari sumber daya alam dan pajak. Dan terakhir ada dana desa. Dana
yang langsung diberikan kepada desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Soalnya dari struktur APBN ini ada pembiayaan. Pembiayaan upaya adalah upaya untuk menutupi kekurangan anggaran jika pendapatan negara lebih kecil daripada belanja negara atau defisit anggaran. Di sini ada beberapa komponen dari pembiayaan. Yang pertama, pembiayaan dalam negeri. Yang pertama ada penerbitan surat berharga negara atau SBN. Pemerintah menerbitkan obligasi atau surat undang surat utang untuk mendapatkan dari masyarakat atau lembaga dan negeri. Contohnya ada pinjaman domestik, pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan dan dalam negeri. Ya, pembiayaan luar negeri. Dan pembiayaan luar negeri ada dua. Yang pertama, pinjaman luar negeri. Dana yang dipinjam dari lembaga internasional seperti Bank Dunia, IMF, atau negara lain. Hanya penerimaan dari pembiayaan negeri ini ada luar negeri ini pembiayaan hibah. Hibah berupa dana atau barang dan jasa dari luar negeri yang tidak perlu dikembalikan. Dalamnya ada surplus defisit atau defisit anggaran. Surplus anggaran terjadi jika pendapatan negara lebih besar daripada belanja negara. Dan defisit anggaran terjadi jika belanja negara lebih besar daripada pendapatan negara. Dalam hal ini, pemerintah dan akan menggunakan pembiayaan untuk menutupi kekurangan tersebut. Defisit anggaran dihitung berdasarkan defisit primer atau yaitu perbedaan antara belanja negara tanpa bunga utang dan pendapatan negara. Ya, defisit soalnya ada defisit keseluruhan, yaitu total kekurangan anggaran termasuk bunga utang. Tujuan dan prinsip dari struktur APBN yang pertama itu mendukung pembangunan nasional. APBN diarahkan untuk mencapai target pembangunan seperti peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Kedua itu pemerataan ekonomi dengan transfer ke daerah dan dana desa. APBN bertujuan mengurangi kesenjangan antara pusat dan daerah. Tentunya ada transparansi dan akuntabilitas. Semua alokasi anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit. Struktur APBN dirancang secara fleksibel untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pembangunan dan kondisi ekonomi yang dinamis. Pemerintah juga menerapkan prinsip berhati-hati, kehati-hatian agar pengelolaan keuangan negara tetap sehat dan berkelanjutan. Itulah siklus dan struktur APBN. Saya Malik Latif, mohon maaf jika penjelasan saya yang masih kurang dan penjabaran saya yang masih kurang jelas. Dan saya akhiri wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.